Leaders Talk tribunbengkulu.com. Menjadi orang yang baik dan berusaha menjadi lebih baik lagi, itu saja. Semuanya menjalankan dengan amanah, bahwa kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Dengan Badan Karantina Indonesia ini bergabung juga nih teman-teman teknis karantina ikan yang semula di bawah Kementerian Kelautan. Saat ini kita sudah bergabung. Nah, itu menambah kekuatan kita. Masih dapat kita nikmati oleh kita saat ini sampai dengan anak cucu kita nanti. Sudah bersama kita Bapak Kepala Balai Karantina Bengkulu. Langsung kita sapa Bapak Aris Hadiono. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bang Ben. Kayaknya seger sekali hari ini, Pak. Alhamdulillah sehat. Pak, kalau kita kan kantor ini tepat berada di pinggir jalan ya, Pak ya. Dulu orang taunya ini adalah kantor stasiun ya, Pak ya, karantina pertanian. Siap. Tapi kok tiba-tiba berubah logo, ada sesuatu hal yang baru, dan ada tulisan Badan Karantina Indonesia. Sudah berubah, Pak? Siap. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana sih? Saya yang ingatnya kemarin disebut di 2023 itu memang ada Presiden melebur menjadi Badan Karantina Indonesia, tapi tidak tahu proses panjangnya ini seperti apa. Siap. Bisa diceritakan, Pak Aris? Siap, makasih Bang Ben. Salam masyarakat Bengkulu. Berubahnya Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia ini dilihat oleh pemerintah kita bahwa Badan Karantina menjadi instrumen yang sangat penting di negara ini untuk perdagangan internasional khususnya. Kemudian memberikan peran yang lebih besar dalam menjaga kelestarian alam. Ujung-ujungnya untuk kemakmuran masyarakat. Sehingga terbentuklah Badan Karantina Indonesia. Karena menjadi tadi saya sampaikan menjadi salah satu tool perdagangan internasional, karena karantina di seluruh dunia untuk perdagangan lalu lintas komoditas hewan, ikan, tumbuhan yang melakukan negosiasi ini karantina di setiap negara menjadi focal point untuk persetujuan masuk lalu lintas barang. Secara teknis itu karantina, karena sekarang sudah perdagangan dunia ini sudah global. Jadi yang bisa barter ini hanya boleh untuk keamanan negara teknis. Kalau mengenai harga itu sudah global, nggak bisa. Teknis siapa yang bisa bicara? Karantina. Sehingga lah menjadi lembaga lebih kuat. Kalau kemarin di bawahnya Kementerian Pertanian, sekarang langsung di bawahnya Presiden ya. Badan Karantina Indonesia. Koordinasinya langsung ke Presiden. Langsung Presiden. Siap. Nah, bagaimana ini kan pasti ada ada peleburan seperti ini, ada sesuatu hal yang barulah ya Pak Aris ya. Bagaimana Pak Aris menyikapi? Apakah ini suatu terobosan yang menurut Pak Aris sangat luar biasa? Seperti apa ini, Pak? Ya. Sudah saatnya dengan perkembangan zaman yang lebih lebih global ini, kemudian lalu lintas barang orang lebih cepat, kemudian sampai dengan penjuru dunia. Nah, ini perlu ketahanan karantina yang lebih kuat. Dengan Badan Karantina Indonesia ini bergabung juga nih teman-teman teknis karantina ikan yang semula di bawah Kementerian Kelautan. Saat ini kita sudah bergabung. Nah, itu menambah kekuatan kita. Jadi unsur yang melebur di Badan Karantina Indonesia ini apa saja itu, Pak Aris? Ya, yang melebur adalah dari Badan Karantina Pertanian, teknis karantina hewan, teknis karantina tumbuhan, kemudian dari Kementerian Kelautan, itu dari karantina teknis ikan. Nah, ini sekarang menjadi secara undang-undang, sebetulnya Undang-Undang 16 itu sudah
sama undang-undang kita. Jadi keluarga kita kembali pulang ini di Badan Karantina Indonesia. Itu siap. Jadi simpelnya adalah sekarang Badan Karantina Indonesia ini sama seperti badan-badan yang lain yang langsung di bawah presiden gitu, Pak ya. Kalau selama ini kan yang sering diberitakan itu kan kalau bencana alam itu Badan Penanggulangan Bencana Alam gitu ya, Pak ya. Jadi sekarang Badan Karantina Indonesia itu langsung berkoordinasi dengan presiden. Siap. Oke. Nah, Pak, sekarang orang tahu karantina. Ini pertama dari katanya dulu karantina. Artinya kan ini ada sesuatu hal yang dilakukan sebelum barang ini keluar gitu ya, Pak ya. Nah, tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia ini apa sih, Pak? Siap. Badan Karantina Indonesia saat ini itu ada undang terbaru juga. Nah, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019. Kalau pada saat undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 itu bicaranya karantina hanya mengamanahkan, mengawasi, menjaga lalu lintas media pembawa untuk tidak tersebarnya hama penyakit hewan karantina, tumbuhan, media pembawa ikan atau hewan, hanya hama penyakitnya. Nah, dengan undang-undang yang baru ini mengamanahkan kepada Badan Karantina Indonesia dengan 10 tugas tambahan baru. Apa itu, Pak? Coba boleh diceritakan, Pak. Besar. Yang intinya adalah tadi melestarikan. Tadi yang pertama adalah jadi 3 besar kalau kita detailnya. Yang pertama mencegah masuk dan sebarnya hama penyakit. Nah, itu tetap menjadi tugas kita yang utama. Yang kedua menjaga kelestarian alam. Yang ketiga menjaga ketahanan pangan untuk mutu dan kualitas pangan. Karena tugas itu ada di kita. Apa saja itu yang mengenai kelestarian alam karantina saat ini Badan Karantina Indonesia itu berperan satu. Mengendalikan dan mengawasi lalu lintas satwa liar, satwa langka, sumber daya genetik, plasma nusfah, invasive alien species atau spesies-spesies baru yang akan dimasukkan itu harus kita oleh karantina. Dengan banyaknya tugas yang saat ini diamanahkan kepada Badan Karantina Indonesia, pastinya harus bekerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya, BKSDA, kemudian nanti ada BRIN, Badan Ketahanan Pangan Nasional, termasuk izin kalau kita ngomong sumber daya alam ini kita ngomong whole wilayah Nusantara, pertahanan negara dengan TNI, dengan kepolisian untuk pencegahan tindak kejahatannya itu, Pak ya. Siap. Nah, dari sekian banyak tugas dan fungsi tadi, sekarang apa yang Pak Aris siapkan khususnya untuk Bengkulu ini, Pak? Dari sekian banyak tugas-tugas tadi. Siap. Alhamdulillah kemarin yang ditugaskan oleh Badan Karantina, Kepala Badan Karantina Indonesia kepada kami di seluruh UPT termasuk yang di Bengkulu, yang pertama adalah penguatan kompetensi SDM dan integritas SDM. Yang kedua revitalisasi laboratorium, karena laboratorium menjadi salah satu justifikasi terhadap tadi pemeriksaan media pembawa atau komoditas pertanian hewan ikan tumbuhan yang akan dilalu lintaskan. Di situ melihat hama penyakit dan keamanan pangan, mutu dan kualitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah digitalisasi layanan. Digitalisasi layanan dalam hal ini untuk mempercepat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, kemudian
untuk menyiapkan data informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Dan semuanya nanti dibungkus, semuanya harus bersinergi. Semua kegiatan-kegiatan tadi bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah, swasta, sivitas akademik, masyarakat. Ya, malah di sebagian tugas-tugas tindakan karantina saat ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk membantu tadi pelaksananya amanah dari undang-undang itu pada kami, Badan Karantina Indonesia. Aris, tadi kan kita secara definisi kita sudah bahas, Pak Aris. Sekarang pemahaman saya nih seperti ini, Pak Aris. Siap. Apakah misal nih ketika saya adalah seorang pengusaha ikan hias misalnya itu, Kak Aris, ya. Ketika saya ekspor ikan hias dari negara luar, apakah itu harus melalui badan karantina, Pak? Iya. Apakah seperti itu yang dilakukan oleh karantina? Siap, ya tadi bahwa setiap lalu lintas hayati, baik itu hewani, nabati, di situ ada hewan, ikan, tumbuhan, termasuk produk-produk olahannya, menurut undang-undang dan peraturan pemerintah harus dilaporkan kepada pejabat karantina. Jadi tadi ikan masih hidup, olahannya pun harus dilaporkan. Olahannya pun harus dalam bentuk masih hidup maupun olahannya. Terus dilaporkan kepada petugas karantina. Lalu lintasnya itu khusus luar negeri itu, Pak ya? Baik luar negeri ataupun antar area. Ya, karena di satu wilayah dengan wilayah yang lain itu beda status penyakitnya. Sehingga tadi untuk mengawal supaya tidak sampai terjangkit penyakit di wilayah lain ke wilayah kita Bengkulu khususnya. Bukan mau menyulitkan, tapi untuk mengamankan yang banyak ini. Jangan cuma sayang sama satu ekor, yang 1000 ekor nih kita jagain. Itu tugasnya karantina dengan tentunya dengan semua instansi dengan masyarakat untuk menjaga gitu loh. Nah, untuk menjaga profesi manusia. Jadi bukan dalam arti bahwa karantina ini cuma mengada-ada barang ditahan-tahan, kenapa nggak harus langsung gitu. Jadi sebenarnya fungsi utamanya yang seperti Pak Aris jelasin tadi gitu ya, Pak ya. Untuk menjaga sumber daya alam yang ada di sini. Peternak kita ini banyak di sini. Perkebunan rakyat, pertanaman banyak. Kalau hanya segelintir satu orang memasukkan merusak yang banyak. Tapi perlulah semuanya melalui tadi melalui kehumasan ini perlu disampaikan itu kepada masyarakat yang belum paham. Ya kan biasanya kan yang sering kita dengar di luar itu kan kalau pengusaha-pengusaha khususnya yang hewan, tumbuhan kan, wah ini nanti ditahan nih di karantina ini nih. Padahal kan bukan ditahan dalam arti disita kan, Pak ya, tapi di karantina dipastikan keamanannya baru boleh ini kan. Seperti itu betul, Pak? Siap. Menjamin, memastikan bahwa tadi media pembawa utamanya bebas dari hama penyakit hewan, ikan, tumbuhan, karantina. Itu yang utama. Nah, kalau di Bengkulu sendiri tumbuhan, hewan, olahan itu yang sering masuk ke Bengkulu apa sih, Pak? Yang sering masuk ke Bengkulu kita banyak keluar. Malah banyak keluar ya. Misalnya salah satu contoh adalah andalan yang saat ini salah satunya yang dari pisang, yang Enggano. Itu kan sumber daya alam yang sangat besar itu untuk di masyarakat Enggano. Kita sudah kemarin kita bicara dengan Dinas Ketahanan Pangan, dengan Bapak Kadis Pertanian, jadi sama-sama kita jaga nih tuh, Pak. Jangan sampai ada penyakit yang kita nggak jaga, karantina dengan instansi terkait lainnya ini masuk ke Enggano penyakit, habis itu. Iya betul, Pak. Jadi sama kayak kemarin kita kejadian
yang pada sapi itu untuk PMK, kuku kaki itu Pak ya? Iya, penyakit mulut dan kuku. Ya, dari situ kemarin awalnya kok kenapa bisa sapi ini ditahan nggak masuk, kan banyak keluhan-keluhan pedagang daging kemarin kan harga melonjak ini karena katanya sapi ditahan padahal kan sebenarnya dipastikan keamanannya dulu. Dipastikan bahwa sehat. Sama waktu kita zaman COVID ya, bukan disembuhkan supaya nanti nggak nular ke yang lain gitu. Jadi dengan tugas yang ya sebenarnya sangat berat ini Pak Aris ya sebenarnya. Bagaimana sih Pak Aris dalam memanajemen teman-teman di Bengkulu ini Pak Aris? Iya, sebetulnya sih pada saat kami masih di Badan Karantina Pertanian, ya tugas itu sudah melekat sudah melekat. Nanti teman-teman di badan waktu saat itu ya sudah bersinergi dengan instansi terkait yang dengan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan gitu kan. Nah saat ini sudah menjadi Badan Karantina Indonesia yang juga berubah ini dari logo kami dulu Kementerian Pertanian saat ini menjadi Garuda. Logo bangsa kita. Nah tentunya tugas ini menjadi amanah yang sangat besar kepada kami yang kami harus jalankan dengan sebaik mungkin. Tapi tadi kita harus melakukan tadi sinergi dengan pemerintah daerah utamanya yang punya provinsi ini Pak. Kami kan ada karantina, ada yang ditugaskan di Bengkulu adalah untuk menjaga provinsi ini bersama-sama dengan pemerintah daerah yang punya wilayah. Satu, yang kedua dengan masyarakatnya. Yang punya tanaman, yang punya hewan, yang punya kelapa, yang punya masyarakat kan Pak. Ini sama-sama kita jaga. Nah selain kita tadi yang utamanya, selain tadi pengawasan dan pengendalian, yang sama juga adalah pelayanan sertifikasi, sehingga tadi sumber daya alam yang ada ini secara ekonomi dapat dilalu lintaskan baik antara area maupun sampai luar negeri. Kita jamin bahwa bebas sama penyakit, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk komoditas yang diantarakan sudah terpenuhi secara aturan hukum. Yang memastikan adalah pejabat-pejabat karantina. Dan prosesnya tadi pun sudah mulai ke digitalisasi tadi Pak ya? Siap, nanti semuanya kami sudah sampaikan ke Bapak Kadis Pertanian, kemudian Kadis Peternakan. Kalau saat ini kita sudah ada SOP di masing-masing instansi, karena masih ada itu prosedur yang harus dilalui di Pemda juga ada. Kita akan digital yuk secara antar instansi ini, sehingga masyarakat memerlukan pelayanan sertifikasi cukup datang di satu tempat, selesai semua. Nggak bolak-balik lagi harus sini lagi. Insya Allah sudah bisa terlaksana. Amin Pak. Amin, mudah terlaksana. Paling tidak tadi sinergi kita cepat, tidak menghambat masyarakat. Siap. Pak Aris, kan dalam menjadi seorang pemimpin, apalagi ini kan ada peleburan dari berbagai unsur ini tadi kan. Ini pertanyaan khusus untuk Pak Aris sebenarnya. Siap. Pak Aris ini dari dulu sampai sekarang apa sih prinsip hidup yang Pak Aris pegang itu? Sampai akhirnya kok bisa jadi orang yang leaders, disenengin oleh teman-teman, dan kok rasanya saya lihat tadi kok berwibawa sekali Pak Aris ini. Enggak. Apa prinsip hidup yang Pak Aris dulu dari dulu sampai sekarang Pak Aris pegang? Menjadi orang yang baik dan berusaha menjadi lebih baik lagi, itu saja. Semuanya menjalankan dengan amanah, bahwa kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya,
Ya itu yang kami lakukan. Gitu, ya. Semua teman-teman saya, rekan-rekan saya, itu Pak. Itu sudah dari dulu Pak Aris lakukan ya. Insya Allah siap. Kembali ke poin, berarti kita boleh mengakronimkan Badan Karantina Indonesia ini jadi Barantin gitu Pak? Ya, bener ya? Badan Karantina Badan Karantina Indonesia. Indonesia. Nah, ini kan Pak, apalagi kan semua kita tahu nanti ada namanya bonus demografi yang sudah digaung-gaungkan kan, terus generasi Z yang sekarang jumlahnya sudah mulai banyak gitu Siap. kan. Nah, artinya kan ada pola-pola baru Badan Karantina Indonesia agar informasi-informasi itu tersampaikan kepada masyarakat, khususnya kan mulai sekarang itu sudah mulai aja anak muda Gen Z tadi itu Pak. Apa saya lihat tadi kan ruangan podcast sudah sangat bagus sekali. Saya lihat upaya digitalisasi dari Badan Karantina Indonesia ini sudah luar biasa. Nah, ke depan apakah akan diperkuat lagi digitalisasi khususnya untuk penyebaran informasi-informasi seputar Badan Karantina Indonesia? Ya, tentunya selain nanti arahan dari Badan Karantina, kemudian dari teman-teman tim IT Humas. Nah, sekarang langsung nih dengan Tribun, salah satunya Tribun Network ini. Tadi saya sampaikan bahwa kita perlu kerjasama dari Tribun Network dan teman-teman media yang lain. Tadi bagaimana bisa mensosialisasikan mengenai karantina ini, maksudnya apa. Iya, betul. Dan kami sudah sampaikan ke tim Humas, belajarlah sama yang ahli. Kalau rekan-rekan sini IT bisa, tapi backgroundnya sarjananya bukan. Malah teman-teman dari tim network ini Karena saya sendiri penasaran bagaimana sih mengkarantina hewan-hewan itu, prosesnya itu seperti apa sih, apa yang dilakukan. Nah, itu sebenarnya saya pun penasaran bagaimana, apalagi kan masyarakat. Saya harap ya nanti ke depan konten-konten seperti itu muncul untuk masyarakat Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu khususnya gitu Pak. Siap. Kita memang sudah ada mengenai semua prosedur itu di website kita. Cuma nanti perlu nih dari tim Humas Karantina Bengkulu membuat kemasan nih. Nanti dibantu oleh teman-teman yang ahlinya ini dari bagaimana sehingga semua informasi itu tersampaikan dengan dengan asik, dengan orang nggak sadar, sudah habis ternyata. Iya, sudah habis, dengan ya itu lah. Sekarang gayanya kan sama TikTok ada apa, itu asal tersampaikan itu kan yang penting itu. Oke, Waris. Sebelum kita closing, siap. Satu penegasan lagi tentang Badan Karantina Indonesia, khususnya Balai Karantina Provinsi Bengkulu ini. Visi misi ke depan itu nanti seperti apa? Silakan Pak Aris, kamera Pak Aris. Siap. Badan Karantina Indonesia, khususnya Badan Karantina Indonesia yang ada di Bengkulu ini adalah untuk pastikan dan menjaga ketahanan pangan, khususnya Provinsi Bengkulu, umumnya untuk bangsa era Indonesia ini. Kemudian adalah untuk menjaga kelestarian alam, sumber daya alam, khususnya Provinsi Bengkulu, lebih umumnya adalah negara kita Indonesia, agar masih dapat kita nikmati oleh kita saat ini sampai dengan anak cucu kita nanti. Demikian, terima kasih. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin kita tanyakan dengan Pak Aris, khususnya seputar karantinanya Pak sebenarnya. Tapi rasanya kita perlu episode kedua ini Pak. Siap. Masih banyak hal-hal yang perlu disampaikan. Siap. Jadi tunggu episode kedua Tribun Bengkulu bersama Badan Karantina Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu. Kita akan lihat seperti apa sih proses mengkarantina
hewan, tumbuhan, ikan dari Pak ya, bahan olahan segala Siap. semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.